Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan Ramadan yang mulia ini. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga, yang Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu neraka, dan Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal kebajikan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan membebaskan anak Adam dari siksaan api neraka. Satu bulan yang Allah pilih sebagai bulan turun pertama kali ayat Al-Qur'anul Karim. Satu bulan yang Allah pilih malam turunnya Al-Qur'an sebagai malam yang termulia dalam sepanjang tahun, malam Lailatul Qadar. Maka manusia yang akil, manusia yang cerdas adalah manusia yang menggunakan kesempatan agung ini untuk melejitkan amal kebajikan, untuk dia mencari bekal sebanyak-banyaknya tatkala nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Orang yang cerdik, orang yang cerdas adalah orang yang dana nafsahu, selalu muhasabah dirinya, melihat amal yang telah berlalu untuk dia jadikan acuan amal yang sekarang dan akan datang. Orang yang selalu memeriksa tentang kondisi dirinya. Apabila dia sudah baik, maka dia pertahankan kebaikannya dan semakin meningkatkan kebaikannya. Apabila dia masih jelek, maka dia segera bertaubat kepada Allah untuk menjadi orang yang baik. Dan apabila ada yang kurang, maka segera dia tambahi dan dia tambali dan dia sempurnakan. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk mempersiapkan hidup setelah kematian. Sedangkan waktu yang Allah berikan kepada kita terlalu rendah, terlalu sedikit, terlalu mepet dengan semua kesibukan dunia yang kita miliki. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan hari-hari semacam ini untuk menyiapkan kehidupan alam akhiratnya. Hari-hari agung, hari-hari mulia, yang mana amal-amal yang sama bentuk amalnya, tapi nilai dan pahalanya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang lemah. Orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atba'a nafsahu hawa. Orang yang dia itu menjadikan hawanya, menjadikan nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginan busuknya, keinginan buruknya. Lalu dia banyak berharap kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Salah satu di antara cara kita untuk melejitkan amal kebajikan di Ramadan adalah dengan mengadakan ad-daurah asy-syar'iyyah pada hari-hari separuh Ramadan yang pertama. Adapun hari-hari berikutnya maka semuanya tergantung kepada antum masing-masing. Jadi kita gunakan untuk apa dan kita maksimalkan untuk apa. Kitab yang dipilih oleh Lajnah untuk menjadi panduan kita dalam kajian adalah Manzumah Manhajul Haq. Manzumah metode atau jalan kebenaran yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Manzumah ini ada sekitar 65 bait. Kita bagi dua. Pekan yang pertama ana yang mengajarkan, insyaallah kita belajar bersama-sama. Di pekan yang kedua insyaallah disampaikan oleh ustadz yang lainnya insyaallah. Pekan itu muqarrarnya pekan yang pertama sampai 36 bait, mulai bait yang ke-37 sampai akhir, maka disampaikan oleh asatidzah yang lainnya insyaallah di pekan yang kedua. Bismillah, kita mulai. Beliau mengatakan Manzumah Manhajil Haq fil Aqidati wal Akhlaq. Manzumah tentang jalan kebenaran dalam akidah dan akhlak. Tentang jalan kebenaran dalam akidah dan akhlak. Dari judulnya maka berarti manzumah ini berisi 3 hal. Beliau yang mengatakan yang pertama, jalan tempuh yang harus kita tempuh karena itu adalah jalan kebenaran. Sebagai seorang muslim jangan sampai menempuh jalan yang salah, karena agama kita sudah sempurna. Agama kita sudah jelas. Kejelasan dan kesempurnaan itu yang mesti kita pegang. Taraktukum ala mahajjatin bayadha, kata Rasulullah SAW, lailiha kanahariha la yazighu anha illa halik. Tatkala aku tinggalkan kalian, aku tinggalkan agama ini dalam keadaan putih bersih cemerlang, yang malamnya kayak siangnya. Gambarannya malam yang mestinya gelap, saking gamblangnya agama ini, saking terangnya agama ini, maka kayak siang harinya. Yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, la yazighu anha illa halik. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari jalan ini kecuali pasti dia itu akan binasa. Dan manhajul haq ini dalam 2 sisi keilmuan. Yang pertama adalah dalam masalah akidah, yang kedua adalah dalam masalah akhlak. Yang pertama dalam akidah, yang kedua dalam akhlak. Kenapa? Karena kalau kita ringkaskan agama ini, maka masalah-masalah keagamaan itu terbagi 3. Yang pertama al-masail al-ilmiyah, masalah-masalah ilmiah, masalah-masalah aqdiyah, masalah-masalah keyakinan. Masalah-masalah keyakinan. Keyakinan itu adalah keyakinan di dalam kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada semua yang berkaitan dengannya, termasuk semua rukun-rukun keimanan. Yang kedua masalah amal, masalah hukum, baik amal kita berkaitan dengan Allah, masailul ibadat, maupun amal kita yang berkaitan dengan sama, masail al-muamalat. Itu masalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah masalah tarbiyah, masalah akhlak. At-tarbiyah mencakup akhlak, adab, dan tazkiyatun nufus. Jadi mencakup akhlak, adab, dan tazkiyah an-nufus. Itu 3 sisi keagamaan. Jadi 3 sisi keislaman. Maka seorang muslim harus benar, harus baik dalam ketiga sisinya. Hanya saja beliau menyebutkan di sini 2 sisi utamanya. Sisi yang pertama sisi akidah, sisi yang kedua sisi akhlak. Karena sisi amal itu dalam kajian-kajian fikih. Sisi hukum itu dalam kajian-kajian fikih, baik fiqhul ibadat maupun fiqh al-muamalat. Tapi beliau rahimahullah ta'ala mengatakan,
faya sa'ilan an manhajil haqqi yabtaghi suluka tariqil qaumi haqqan wa yas'adu ta'ammal hadakallahu ma qad nazamtuhu ta'ammal man qad kana lil haqqi yaksidu nukirru bi anna allaha la rabba ghairuhu ilahun 'alal arsyil 'azimi mumajjadu wa nashhadu anna allaha ma'buduna alladhi nukhassisuhu bil hubbi dhullan wa nufridu falillahi kullul hamdi wal majdi wath thana famin ajli dha kullun ila Allah yaqsidu tusabbihul amlaku wal ardu was sama wa kullu jami'il khalqi haqqan wa tahmadu. Nah, beliau mengatakan wazai sa'ilan, wahai orang yang bertanya, an manhajil haqqi, tentang jalan kebenaran, yabtaghi suluka tariqil qaum, yang dengannya dia itu mencari untuk menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh kaum para sahabat, haqqan dengan sebenar-benarnya, wa yas'adu dan dia ingin mendapatkan kebahagiaan dengannya. Ta'ammal, cermatilah hadakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu. Ma qad nazamtuhu, apa yang aku nazamkan, apa yang aku qasidahkan. Ta'ammal man qad kana lil haqqi yaksidu, cermatilah yakni orang yang engkau menuju mendapatkan kebenaran. Nukirru bi anna Allah la rabba ghairuhu, kita meyakini bahwasanya Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Ilahun, Dia itu adalah zat yang berhak disembah. Alal arsyil azimi mumajjadu, Allah itu di atas arsy yang agung yang dimuliakan. Wa nashhadu anna Allaha ma'buduna, dan kita bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Alladzi nukhassisuhu bil hubbi dhullan wa nufridu, yang kita khususkan Allah itu dengan rasa cinta dan merendahkan diri dan mengesahkan Allah dengannya. Falillahi kullul hamdi wal majdi wath thana, hanya milik Allah semua pujian, semua pengagungan dan penyanjungan. Wa min ajli dza kullun ilallahi yaqsidu, yani dan karena inilah semuanya menuju kepadanya. Tusabbihul amlaku wal ardu was sama, yani segala sesuatu bumi dan langit memujinya, bertasbih kepadanya. Wa kullu jami'il khalqi haqqan wa tahmadu, dan semua makhluk benar-benar memuji kepadanya. Beliau Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala menulis manzumah ini di usia yang masih agak muda, di usia 30-an tahun. Di usia yani puluhan tahun. Yang lebih muda lagi, beliau tatkala menulis manzumah Qawaid Sa'diyah, itu masih di umur 20-an tahun. Yani manzumah Qawaid Sa'diyah itu masih di umur yani 20-an tahun seingat anak. Manzumah itu. Makanya di manzumah Qawaid Sa'diyah itu ada beberapa masalah dalam ilmu arud. Itu ada beberapa bait yang mungkasir, dia yang enggak sesuai dengan kaidah, dan itu wajar. Yani karena beliau masih di awal-awal yani masa yani talab al-ilm. Tapi itu jadi satu pelajaran berharga para ikhwatan azanillahu ayyakum, yani kepada kita. Karena dalam dunia ilmiah ya ikhwan, orang itu dalam dunia ilmiah, orang itu bisa tafarruh, benar-benar tafarruh, yani benar-benar fokus dalam ilmu itu biasanya di dua sisi. Sisi yang pertama, sisi tatkala dia masih belajar, masih fokus belajar. Sisi yang kedua, tatkala sudah agak sepuh, tatkala sudah agak tua. Adapun di umur-umur tengah, itu biasanya orang-orang yang diberikan oleh Allah amanat ilmu itu banyak memegang jabatan, banyak memegang amanah. Itu titik-titik sibuknya manusia, yang pernah dulu dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, tafaqqahu qabla an tusawwadu, kalian benar-benar faqihlah, benar-benar menjadi seorang alim lah, benar-benar belajarlah sungguh-sungguh sebelum kalian dibebani banyak tugas sebagai para pemimpin. Yani qabla yani an tusawwadu. Jadi beliau di umur-umur ini
melahirkan beberapa karya ilmiah. Karena tatkala itu beliau masih seorang santri. Jadi masih orang yang fokus belajar ilmu. Kemudian di usia tengahnya, usia-usia beliau menjadi imam, menjadi ini, itu rata-rata orang itu tersibukkan dengan banyak hal. Tatkala sudah agak tua, kemudian amanat-amanat itu sudah mulai dipegangkan oleh generasi yang lebih muda, baru kemudian rata-rata para ulama itu banyak menghasilkan karya-karya ilmiah. Ini para ulama yang terlibat dalam dunia kepemimpinan. Kitab ini, Manzumah ini ditulis oleh beliau di sekitar tahun 30-an. Sekitar tahun 30-an. Beliau mengatakan fayasa ilan, wahai orang yang bertanya. Wahai orang yang bertanya. Zahir dari Manzumah ini ada orang yang bertanya kepada beliau tentang metode yang benar di dalam berakidah, di dalam berakhlak, tentang cara yang benar yang akan ditempuh untuk berakidah yang benar dan untuk berakhlak yang benar. Dan itu adalah salah satu di antara dafi, salah satu di antara cara, salah satu di antara sebab seorang alim menulis sebuah kitab. Karena seorang alim menulis sebuah kitab itu banyak faktor dan sebabnya. Salah satunya adalah diminta, ditanya oleh seseorang untuk menuliskan kitab ini, untuk menuliskan kitab itu, untuk menjelaskan ini, untuk menjelaskan itu. Beliau mengatakan fayasa ilan. Beliau menggunakan munada nakirah. Ini ya, munada nakirah ghair maksudah, karena yang beliau inginkan adalah ini bukan hanya mencakup orang yang bertanya tok, tapi juga mencakup yang bertanya juga semua orang yang sedang mencari jalan kebenaran. Kita katakan ini nakirah maksudah jika yang diinginkan itu adalah orang tertentu. Tapi yang zahir adalah nakirah ghair maksudah, karena yang diinginkan adalah semua orang yang bertanya tentang jalan kebenaran. Dan ini satu metode yang bagus, karena orang itu dipersiapkan dahulu sebelum disampaikan ilmu, dipanggil dulu sailan. Sailan, dipanggil dulu. Karena kalau tidak siap, maka ilmu itu terkadang kurang difahami dengan fokus. Ilmu itu terkadang kurang difahami dengan baik, kurang difahami dengan fokus yang berkaitan dengannya. Fayasailan an manhajil haq, tentang manhaj. Al-manhaj itu tariq, maslak gitu ya, tentang jalan kebenaran. Tentang jalan kebenaran. Yang jalan kebenaran itu yabtaghi suluka tariqil qaum, yang dia ingin mencarinya untuk bisa menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh kaum. Al-qaum di sini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan status, jadikan standar kebenaran. Dan mereka adalah para sahabat, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Mereka adalah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang benar dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan dari kalangan para sahabat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada tiga kelompok manusia. Yang pertama adalah orang-orang muhajirin, yang kedua adalah orang-orang ansar, dan kita pasti tidak tercakup pada keduanya. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, dan kita berharap kita termasuk kelompok yang ketiga. Makanya beliau mengatakan di sini, suluka tariqil qaumi haqqa, untuk menyempuh jalan kebenaran yang pernah ditempuh oleh kaum tersebut. Jadi ini satu hal yang penting ya ikhwan. Jangan ngereka-ngereka jalan. Islam ini sudah jelas. Islam ini sudah jelas. Jelas panduannya, jelas contohnya, jelas sejarahnya. Islam ini sudah jelas. Jelas panduannya Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas contohnya Rasulullah dan para sahabat.
dan jelas orang yang mengikuti jalurnya, yaitu generasi, yakni umat yang setelahnya sampai sekarang. Kita sekarang di abad yang ke-15, 14 abad berlalu. Mau cari kebenaran, panduannya Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya Rasulullah SAW dan para sahabat. Yakni sejarahnya semua ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau mau mencari ilmu, jelas panduannya ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah, jelas contoh dan sejarahnya. Bagaimana para ulama mereka mencari ilmu. Apapun itu, jangan munculkan metode baru di dalam Islam, karena itu dipastikan akan menyimpang dari jalan kebenaran. Inovasi silahkan, inovasi tapi dalam ranah kebenaran. Kalau kemarin pakai cara tradisional, sekarang pakai cara ini, dulu belum ada itu, sekarang sudah ada ini, silahkan, itu masalah inovasi. Tapi manhaj, cara yang ditempuh, metodologi caranya itu adalah sudah terbukti selama 14 yakni abad yakni yang lalu. Nah, suluka tariqil qaumi haqqan. Haqqan dengan sungguh-sungguh, bukan main-main. Ini bukan abal-abal, tapi benar-benar sungguh-sungguh yang kita harapkan dengan menempuh jalan yang ditempuh oleh para sahabat ini, kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Nah, beliau mengatakan, ta'ammal hadakallah. Ta'ammal, renungkilah. Hadakallah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Satu masalah penting ya ikhwan, yang harus antum megang tatkala antum diamanati oleh Allah ilmu dan amal dan ta'lim. Tatkala Allah tatkala Allah mengamanati antum ilmu dan ta'lim. Punya ilmu lalu mengajarkan ilmu. Punya ilmu lalu mengajarkan ilmu. Ada 3 sisi utama. Jadi ada 3 sisi utama. Ini bukan tiga-tiganya loh ya, masih banyak yang lain, tapi ada 3 sisi utama. Kalau tatkala kita dipilih oleh Allah menjadi pewaris para nabi untuk menyampaikan ilmu ini kepada umat, pegang 3 hal ini. Pertama, kokohkan ilmu. Kokohkan ilmu. Ilmunya yang mapan. Ilmunya yang kokoh. Karena kekokohan ilmu itu pondasi untuk kita bisa menyampaikan. Faqidu syai' la yu'tih. Bagaimana mungkin orang akan memberi ilmu kepada orang lain kalau dia sendiri tidak kuat ilmunya? Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan pernah bisa memberi sesuatu. Faqidu syai' yani la yu'ti. Yang kedua ya akhwan, contoh kedua. Yang kedua ya akhwan, contoh yani kedua. Yang pertama ilmu, kokohkan ilmu dan kokohkan cara untuk menyampaikan ilmu. Jadi ini masih berkaitan dengan ilmu. Ngerti ilmu nih, ngerti cara untuk menyampaikan. Yang pertama. Yang kedua ya akhwan, seorang alim itu bukan hanya ngerti ilmu dan ngerti nyampaikan ilmu. Ilmu nih mapan gitu. Retorika dan cara penyampaian ilmu pedagogiknya itu mapan bagus gitu. Turuk tadrisnya itu mapan bagus. Iya, itu bagus. Itu sisi yang sangat utama. Tapi yang kedua, itu semua tidak akan ada fungsinya kalau tidak antum contohkan dalam kehidupan nyata. Maka butuh namanya uswah. Butuh namanya keteladanan. Makanya dalam dunia ilmiah itu ada yang dinamakan dengan muru'ah. Jadi hal-hal yang itu anggaplah boleh, hal-hal yang itu anggaplah boleh, tapi kalau dilakukan itu menjadikan kehormatan dia jatuh di tengah umat, maka tidak boleh dikerjakan oleh seorang alim. Anggaplah itu boleh, anggaplah itu boleh. Jadi masalahnya bukan masalah boleh dan tidak boleh. Masalahnya adalah masalah
titik kehormatan. Karena orang itu ya ikhwan, menerima ilmu bukan hanya sekedar pinter-pintere, tapi lihat apa? Amalnya. Kalau kita lihat ya ikhwan, itulah merasakan kalau ada seorang ustadz ngomongin bagus, ceramahnya mantep, tapi ternyata kita tahu hariannya itu jauh ini panggang daripada api. Apa yang kira-kira ada dalam hati? Ngomong tok amin. Hati itu nolak. Kenapa nolak? Karena jauh antara amal dengan perbuatannya. Dan amal inilah, uswah inilah yang akan menjadikan ilmu itu barokah. Teori ilmiah ya ikhwan, teori pedagogik, teori pengajaran zaman sekarang itu sudah nembus langit yang ketujuh. Caranya ini, caranya ngono, caranya ini, model gini, model gitu. Itu tidak ada di zaman salaf. Tapi kenapa? Ilmunya mereka barokah. Karena mereka menggabungkan antara ilmu dengan amal. Tapi ya ikhwan sekarang dengan semua teori-teori ilmu pengajaran, pakai cara visual, pakai cara audio, pakai cara ini, pakai cara ini. Tapi kenapa kondisi tulabul ilm pada zaman sekarang amburadul? Banyak yang amburadul karena kehilangan keberkahan. Kehilangan keberkahan salah satu sebabnya adalah karena pemegang ilmunya tidak bisa memberi uswah dan qudwah. Itu yang kedua. Yang ketiga doa. Ini yang ingin Anda sampaikan. Yang ketiga itu doa. Doa kepada Allah ya ikhwan. Jangan lupakan Allah dalam semua aktivitas kita. Libatkan Allah dalam semua aktivitas kita. Jangan andalkan ilmu yang kita miliki. Jangan andalkan cara kita mengajar. Jangan andalkan contoh yang kita contohkan. Libatkan Allah dalam aktivitas kita. Terutama aktivitas kita itu aktivitas ilmu dan ta'lim. Libatkan Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yakni untuk kebaikan diri, untuk kebaikan masyarakat kita, untuk kebaikan yakni murid-murid kita. Jadi makanya kita lihatlah para ulama ya ikhwan. Di kitab-kitab mereka itu banyak lafaz-lafaz doa. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu yakni ta'ala di awal usul tsalatsa beliau mengatakan i'lam rahimakallah. I'lam yakni rahimakallah. Di sini yakni beliau mengatakan apa? Yakni ta'ammal hadakallah. Yakni ta'ammal yakni hadakallah. Cermatilah hadakallah. Semoga Allah memberikan hidayah yakni kepadamu. Semoga yakni Allah memberikan hidayah kepadamu. Kita enggak pernah tahu ya ikhwan. Sisi mana yang menyebabkan ilmu kita itu diberkahi oleh Allah? Apakah sisi pertama, ataukah sisi yang kedua, ataukah sisi yang ketiga? Dan yang paling tepat adalah ketiganya kalau kumpul jadi satu. Ketiganya kalau kumpul jadi satu, yakni maka akan menjadi keberkahan yang mulia. Ilmu dan cara pengajaran itu yang pertama. Kekokohan ilmu dan cara pengajaran, bagusnya cara mengajar, itu yang pertama. Yang kedua, uswah dan qudwah. Dia itu ngomong sekaligus jadi panutan. Yang ketiga adalah doa untuk orang-orang yang kita sampaikan ilmu kepada mereka. Ta'ammal hadakallah ma qad nazamtuhu, apa yang telah aku manzumahkan, yang telah aku nazamkan. Ta'ammal yani afan ta'ammula dari tadi ana salah baca tulisannya cilik-cilik. Jadi ta'ammal hadakallahu ma qad nazamtuhu ta'ammula man qad kana lil haqqi yaksidu. Jadi apa ya, cermatilah dengan cara mencermati orang yang benar-benar ingin untuk mencapai kebenaran. Luruskan niat di dalam mempelajari kebenaran. Karena orang belajar ilmu yang dipelajari sama ya ikhwan. Tapi ilmu itu bisa mengantarkan dia ke surga dan malah bisa menjerumuskan orang ke neraka. Tergantung salah satunya adalah dengan niat saat dia belajar. Niat saat dia belajar. Apakah tatkala dia belajar niatnya benar-benar ikhlas mencari kebenaran, atau tatkala dia belajar
dia itu niat untuk sesuatu yang lainnya. Niat untuk mendapatkan dunia, niat untuk nanti jago-jagoan, niatnya ini untuk nanti ya pinter-pinteran, maka itu semua adalah malapetaka kehidupan. Ikhlaskan niat. Kita itu belajar murni yaksidu lil haq, untuk mencari kebenaran. Boleh mengatakan, masuk dalam materi. Nukirru, kami meyakini bi annallaha la rabba ghairuhu, bahwasanya Allah itu tiada Tuhan selain Dia. Ilahun, Allah itu zat yang berhak disembah. Ilah. Alal arsyil azimi mumajjadu, Allah itu zat yang diagungkan di atas arsy. Boleh mengisyaratkan kita meyakini adanya tauhid yang 3 macam. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Antum semua tahu, tauhid uluhiyah itu, tauhid rububiyah adalah tauhidullahi fi af'alihi. Kita meyakini keesaan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan ini yang mampu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalqan wa tadbiran wa rizqa. Jadi hanya Allah yang menciptakan alam semesta. Hanya Allah yang mengatur alam semesta. Hanya Allah yang memberikan rezeki kepada alam semesta. Kita yakini satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dia satu-satunya yang menciptakan, maka Dia adalah satu-satunya yang mengatur. Karena Dia yang mengatur, maka Dia Allah satu-satunya yang memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah ciptakan di alam semesta ini. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Tidak ada dewa, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, karena semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tauhid yang beliau isyaratkan dengan kata-kata la rabba ghairuhu, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yang beliau isyaratkan dengan ucapan beliau ilahun. Yani ilahun. Tauhid yani uluhiyah. Tauhid uluhiyah sebagaimana maklum, tauhidullah fi af'alil ibad, mengesahkan Allah dalam perbuatan manusia. Seorang manusia, seorang hamba mengesahkan Allah dalam ibadah dia kepadanya. Dalam ibadah dia kepadanya, yang dislogankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dijadikan oleh Allah untuk kita jadikan slogan hidup dan moto hidup. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semata. Ilahun, karena Allah adalah zat yang menciptakan alam semesta, esa dalam ciptaan, maka Dia juga esa dalam peribadatan. Tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat. Tauhidul asma was sifat diisyaratkan olehnya dalam firman-Nya atau dalam ucapannya, alal arsyil azimi mumajjadu. Allah itu bersifati, Dia tinggi di atas arsy, tinggi di atas arsy. Kenapa beliau pilih sifat ini? Karena ini salah satu di antara sifat Allah yang menjadi polemik antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Menjadi polemik berkepanjangan antara ahlus sunnah dengan ahli bid'ah. Masalah ya Huan, yang paling kondang menjadi polemik dalam masalah asma wa sifat itu 2. Satu, masalah kalam. Yang kedua, masalah istiwa. Yang pertama, masalah kalamullah, yaitu masalah Al-Quran, itu kalamullah atau tidak. Masalah yang kedua adalah masalah al-istiwa, masalah istiwanya Allah di atas arsy. Maka beliau memilih ini untuk mengisyaratkan ada satu tauhid, ada satu masalah ketauhidan yang itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat-sifat Allah ada yang disepakati oleh kaum muslimin. Ada yang disepakati oleh kaum muslimin bahwasanya Allah itu alim, Allah itu sami', Allah itu basir, Allah itu ini, Allah itu disepakati oleh para kaum muslimin.
ada yang diperselisihkan hebat oleh kaum muslimin. Salah satunya adalah masalah istiwanya Allah di atas arsy. Jadi salah satunya adalah istiwanya jadi Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ini secara umum. Secara global beliau mengisyaratkan tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Dan pemetaan ini para ikhwah itu pemetaan didasarkan istiqra, didasarkan penelaahan dalil. Yani karena cara menyimpulkan itu harus pakai bukti, harus pakai dalil. Dan dalil itu modelnya macam-macam. Ada dalil ini, dalil itu, dan salah satu di antara metodologi dalam penyimpulan hukum adalah istiqra. Istiqra. Para ulama sepakat bolehnya menggunakan istiqra. Yani istiqra itu penelaahan semua dalil lalu diambil yani ke kesimpulan. Dan ini tidak diingkari oleh satupun. Contoh, tatkala ulama bahasa Arab mengatakan kalimat itu ada 3, yaitu fi'il, isim, huruf. Kalau ditanya dalilnya istiqra. Dan istiqra, mereka menelaah semua ucapannya orang Arab dari sejak zaman pertama sampai zaman mereka. Ditemukan ucapannya orang Arab itu tidak keluar dari ini, dan ini. Akhirnya mereka menyimpulkan kalimat itu ada 3. Isim, fi'il, huruf. Begitu juga para ulama mengandang semua ayat Al-Quran dan semua hadis yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak keluar dari 3 sisi. Keberadaan bahwasanya Allah itu pencipta, keberadaan bahwasanya Allah itu wajib satu-satunya disembah, dan bicara tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu diistilahkan dengan istilah yang lain juga nggak ada masalah, karena itu bukan tauqifiyah. Itu bukan sesuatu yang paten. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan tauhid ada 2. Tauhid itu ada 2. Ada tauhid ilmiah, ada tauhid amaliyah. Tauhid ilmiah itu tauhid yang berkaitan dengan keyakinan. Rububiyah dan asma wa sifat itu tauhid yang berkaitan dengan keyakinan. Sedangkan tauhidul amal itu tauhid yang berkaitan dengan amal, yaitu tauhid uluhiyah. Mau dibagi menjadi 4, ngomong aja nggak ada masalah, karena itu masalah ijtihadiyah dalam cara pengambilan kesimpulannya. Yang penting makna dan kandungannya itu sama. Nah, oleh karena itu ya kawan, ada sebagian ulama yang membagi tauhid ada 3, ada 4. Satunya tauhidul mutaba'ah. Ini kalau membahas tauhid dua-duanya, tauhidullah dan tauhidur risalah. Yani karena tauhid itu kan bisa jadi maknanya adalah la ilaha illallah, bisa jadi maknanya adalah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalau kita bahas lengkap semuanya, maka tauhid menjadi 4. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ini berkaitan dengan yang pertama la ilaha illallah, yang ketiga, yang kedua yani Muhammad Rasulullah. Tauhidnya adalah tauhid al-mutaba'ah, mengisahkan. Yani kok mengisahkan? Hanya mutaba'ah kepada Rasulullah yani sallallahu alaihi yani wa ala alihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan, wa nashhadu, dan kita bersaksi, annallaha ma'buduna alladhi, yani sesungguhnya Allah adalah Tuhan kita yang kita sembah, alladhi nukhassisuhu bil hubbi dhullan wa nufridu, yang kita esakan Allah dengan cinta dan ketundukan. Beliau mengisyaratkan pada satu masalah tauhid ya kawan. Anda nggak mungkin menyebutkan perincian dalil-dalil ya kawan. Pertemuan kita hanya 6 kali pertemuan, 1 jam, dan harus selesai 36 bait. Jadi berarti satu pertemuan 6. Satu pertemuan 6. Bismillah. Jadi bismillah. Hari-hari terakhir nanti kalau nggak selesai ya diwocotok terus selesai. Maka dia katakan ya, beliau dalam bait ini, dalam bait yang keempat, mengisyaratkan hakikat dari ibadah. Hakikat dari ibadah. Wa nashhadu annallaha ma'buduna. Kita menyaksi, kita bersaksi bahwasanya Allah itu adalah zat yang kita sembah. Apa hakikat dari ibadah? Apa hakikat dari penyembahan kita kepada Allah? Kita mengatakan kita ibadah kepada Allah.
Kita mengatakan kita menyembah kepada Allah. Kita mengatakan kita itu beribadah kepada Allah. Apa hakikat ibadah? Hakikat ibadah itu adalah ifradullahi bil hubbi wadzul. Mengesahkan Allah dengan rasa cinta dan ketundukan. Mengesahkan Allah, yakni pada beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah dipenuhi dengan rasa cinta dan ketundukan. Dipenuhi dengan rasa cinta dan ketundukan. Dalam sebagian istilah para ulama, hubban wa ta'zima. Istilahnya beliau di sini hubban wa dhulla. Itu satu makna. Bahwasanya orang itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kawan, harus disertai dengan dua rasa dalam hati. Rasa yang pertama, dia merasa Allah itu adalah zat yang maha agung, zat yang maha segalanya. Sehingga tatkala kita beribadah kepada Allah harus benar-benar dengan rasa dzul, rasa rendah, menghinakan diri, menghambakan diri dengan penghinaan yang paling hina kita kepada Allah. Kita merasa tidak memiliki kekuatan kecuali kekuatannya. Kita merasa tidak memiliki daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benar-benar menghambakan diri hanya kepada Allah semata. Itu namanya ta'zim. Jangan pernah merasa ada ujub, jangan pernah merasa ada takabur, jangan merasa pernah lepas dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu toh. Itu yang pertama. Yang kedua, barengi dengan hub, barengi dengan mahabbah, barengi dengan rasa cinta, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu Allah itu Karim, Allah itu Rahim, Allah itu Rahman, Allah itu Tawwab, Allah itu punya surga, Allah itu Ghaffar, Allah itu Ghafur, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Indah, Allah itu Thayyib, Allah itu Jamil, gitu ya. Dan itu menjadikan kita, meskipun Allah itu adalah mutakabbir, Allah itu syadidul iqab, Allah itu maha azim, Allah itu maha agung, tapi Allah juga ghafur, maha pengampun, maha penyayang. Kita sangat berharap yakni apa yang kita lakukan meskipun sedikit itu disenangi oleh Allah dan dibalas oleh Allah dengan yang sebaik-baiknya. Kehilangan dua kendali ini atau kehilangan salah satu dari dua kendali ini akan menjadikan orang terpelanting dari jalan kebenaran. Orang itu, ya ikhwan, kalau dalam beribadah mengedepankan ta'zim, menghilangkan mahabbah, yang terjadi adalah khawarij. Kebalikannya, kalau orang itu mengedepankan mahabbah, kehilangan ta'zim, yang terjadi adalah murji'ah. Kalau orang itu yang dalam pikirannya adalah tentang keagungan Allah, tentang bagaimana hebatnya Allah, tentang bagaimana mulianya Allah, tentang bagaimana orang itu kayaknya tidak mampu menggapai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terjadi adalah khawarij. Orang itu nih sampai melakukan maksiat berarti tidak ada rasa ta'zim dalam dirinya, dan itu menjadikan dia kafir. Sebagaimana ucapannya orang-orang khawarij, orang-orang Mu'tazilah. Di satu sisi, ya ikhwan, orang itu kalau lebih dikuasai oleh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada rasa ta'zim, rasa penghinaan, maka dia itu cara berpikirnya, gak apa-apa lah maksiat, lawang Allah itu Rahim, Allah itu Karim, Allah itu Tawwab, Allah itu apa, sampai pada titik akhirnya gak apa-apa maksiat, toh iman itu sama aja. Dan itu adalah orang-orang murji'ah. Orang-orang ahlu sunnah dalam ibadah ada dua sayap utama. Ada dua sayap yang utama, sayap ta'zim dan sayap mahabbah, sayap dzul dan sayap mahabbah. Dua sisi utama yang di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ini, istilahnya aja yang para ulama itu beda-beda. Istilahnya yang para ulama itu beda-beda. Sebagian ulama mengatakan sayap ibadah itu khauf wa raja. Khauf wa raja. Sebagian mengatakan mahabbah wa ta'zim. Sebagian mengatakan mahabbah wa adzul, gitu ya. Sebagian mengistilahkan malah sayapnya ada tiga, sayapnya dua, kepalanya satu. Kepalanya itu mahabbah, sayapnya itu al khauf wa raja. Semua muter-muter di situ, ya ikhwan.
Muter-muter di situ, istilahnya aja yang berbeda. Sebagian ulama mengatakan ibadah itu ada 3 unsur. Unsur yang kepala, unsur yang pertama adalah kepalanya. Unsur yang kedua dan 3 adalah sayapnya. Ibadah itu ibarat burung. Kepalanya adalah mahabbah, sayapnya adalah khauf waraja. Khauf yani waraja. Punya khauf, punya roja tanpa kepala gak kuat. Kenapa ya Juan? Ibadah tanpa cinta gak akan bertahan lama. Ibadah dengan cinta tanpa khauf waraja jatuh. Tanpa khauf waraja itu jatuh. Muter-muter di situ. Intinya sama. Mau kita jadikan 2, mau kita jadikan 3, itu sama. Ibadah itu bukan tampilan luar. Ibadah itu gabungan antara tampilan luar dengan isi hati. Hati itu yang mengendalikan mahabbah wa ta'zim, khauf wal raja wal mahabbah, mengendalikan itu. Tampilan luarnya wujudnya salat, wujudnya puasa, wujudnya qiraatul Quran, wujudnya ini, wujudnya itu, wujudnya itu. Tampil luar itu penting, isi hati lebih penting. Lihatlah ya kawan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Cermati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kelebihan Abu Bakar dibandingkan para sahabat yang lain? Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Urusan jihad kalah sama Khalid bin Walid. Urusan sholat malam kalah sama Abu Dzar. Urusan baca Quran kalah sama Abdullah bin Amr bin As. Ini urusan ini, urusan ini, urusan itu kalah sama yang lain ya kawan. Apa yang menyebabkan Abu Bakar melejit di antara para sahabat yang lain dan antara kita semua? Karena kemampuan beliau menggabungkan antara ibadah zahir dengan ibadah batin. Batin tanpa zahir itu nggak bisa. Zahir tanpa batin itu tanpa makna. Semuanya begitu hidup ini ya kawan. Manusia itu ada batin tok tanpa zahir itu gendruwo. Ada zahir tok tanpa batin itu mayat. Ya, zahir tanpa batin itu mayit. Ya. Ada roh tanpa fisik itu hantu. Takut orang. Semuanya begitu ya kawan. Mobil ada fisik tanpa roh, tanpa mesin. Jadi rongsokan. Ono mesinnya tok tanpa fisiknya, siapa mau naik? Cuma ono ban, kardan, mesin, tapi nggak ada bungkusnya, nggak ada kursinya, nggak ada apa. Ya menakutkan ya. Semuanya begitu ya kawan hidup itu. Ibadah juga begitu. Ibadah itu gabungan antara zahir dengan batin. Zahir itu yang nampak ke permukaan, wujudnya sholat, wujudnya puasa, wujudnya sedekah, wujudnya maca Quran, wujudnya zikir, wujudnya yang lain itu ibadah. Zahirnya begitu. Tapi zahir ini bisa dilakukan oleh orang munafik. Orang kafir itu loh bisa ibadah zahir. Ada yang kedua yaitu batin. Yaitu batin. Kekuatan batinnya ada di mahabbah, ada di zul, ada di ta'zim, ada di khauf, ada di roja. Tapi batin tok tanpa zahir itu orang-orang batiniyah. Tatkala diajak sholat, ayo sholat. Sholat itu kan tujuannya ingat sama Allah. Aku ingat kok. Jadi, ayo haji. Haji itu kan al-qasd, menuju kepada Allah. Aku tiap hari wis haji. Tiap hari aku wis haji. Akhirnya nggak sholat, nggak puasa, nggak haji. Alasannya aku sudah punya batinnya. Jadilah mereka orang-orang zindiq. Gabung Ahlussunnah ya kawan, berada pada titik keduanya. Ibadah di tangan Ahlussunnah adalah gabungan antara zahir dengan batin. Maka boleh mengatakan di sini, wa nashhadu annallaha ma'buduna. Yani kita menyaksikan Allah adalah zat yang berhak untuk kita sembah. Sembah secara zahir. Tapi zahir itu nukhassisuhu bil hubbi dzullan wa nufridu. Yani kita mengesahkan Allah dalam rasa cinta dan ketundukan hanya kepada
yakni Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah ya ikhwan baca bukunya Ibnu Qayyim. Bukan sekarang ya. Ana tidak semua kitab yang ana sebut mesti dibaca sekarang. Yani terutama Madarijus Salikin. Antum akan mengetahui ya ikhwan hakikat sebuah ibadah. Jadi sering ana katakan ya ikhwan, jangan menangkan salah satu sisi keilmuan. Akidah, hukum, dan tarbiyah. Itu harus sepadan. Kalau tidak, mesti ada yang cacat dalam hidup ini. Akidah itu mencakup manhaj, akidah dan manhaj. Yang kedua, ahkam, itu fikih, ibadah dan muamalah. Yang ketiga, sisi tarbiyah. Sisi tarbiyah yang dimaksudkan adalah akhlak, adab, dan tazkiyatun nufus. 3 sisi ini harus menyatu, menjadi satu kesatuan. Kalau tidak, akan ada yang cacat dalam kita menjalani keislaman kita. Bahasa yang paling mudah aja, ibadah zahir itu di mana wujudnya ya kawan? Di fikih. Sedangkan batinnya ibadah ada di mana? Ada di tazkiyah. Ada di tazkiyah itu anufus. Kalau ini tidak kita gabungkan, yang muncul adalah orang ibadah tanpa makna. Itu adalah ibadahnya orang-orang munafik. Dan orang yang mengklaim adanya batin tanpa zahir, dan itu adalah orang-orang batiniyah. Dan dia adalah orang-orang zanatiqah. Orang-orang batiniyah dan orang-orang zanatiqah. Allah alam, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.